Nah, oke, seperti yang menunjukkan berat badanku. Oke, libur-liburan kepada di rumah karena work from home juga jadi di rumah jadi ya begitu ya, Bang. Oke, siap, nggak apa-apa, Bang. Itu berarti happy gitu, Bang. Nggak stres, kalau stres kan biasanya makin kurus gitu ya. Oke, amin. Oke. Oke, teman-teman, seperti, biasanya biasanya, ini kan kita sudah ada di pembinaan, regenerasi yang keempat. Nah, di sini aku ada kasih slide tentang poster-poster sebelumnya, yaitu yang pertama ada, Safe to Serve yang dibawakan oleh Kak Vivi, pembinaan pertama kita. Pembinaan keduanya ada tentang visi dan misi pelayanan mahasiswa yang dibawakan oleh Bang Rigop, dan, yang terakhir kemarin baru minggu lalu ada visi misi pemuritan yang dibawakan oleh KDV. Teman-teman udah pada cek semuanya belum nih ketiga pembinaan sebelumnya nih? Mungkin kalau pada saat hari H ada yang belum bergabung gitu bisa cek di YouTube PM ya teman-teman ya, supaya nggak ketinggalan nih pembekalan dari regenerasi kita ini gitu ya. Oke, nah sampai kita di minggu ini, di minggu keempat, bukan minggu keempat sih ya, pembinaan keempat dari rangkaian regenerasi kita, yaitu hari ini akan ngebahas tentang ups and downs to be a servant of God, yang akan dibawakan oleh Bang Ruben dari Perkantas. Oke deh teman-teman, mungkin dari dari sekedar lihat temanya hari ini tuh mungkin akan membahas hal-hal yang istilah suka duka dalam menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Dan mungkin kita lakukan pembekalan regenerasi seperti ini ya untuk membekali teman-teman dari mungkin akan mengalami ups and downs dari sebagai pelayan Tuhan gitu. Jadi mulai dibekali dari sekarang. Dan itu teman-teman untuk mengawali pembinaan kita hari ini, kita akan membawakan satu lagu yaitu Satukanlah Hati Kami. Dan di sini tuh mungkin menjadi salah satu harapan juga ketika mungkin di depan bakal mengalami up and downs dari sebuah pelayanan, tetapi yang ingin kita capai adalah satukan hati kami kepada Tuhan gitu. Oke, Hermina silahkan, mari kita angkat pujian lagu pertama kita, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami,
mari kita membuka pembinaan kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Tuhan, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika Tuhan boleh menyatukan kami dalam ruangan virtual ini untuk kami melaksanakan pembinaan kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu berjalannya pembinaan ini dari awal hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Berdoa juga bagi pelayan hari ini yang akan melayani, kiranya dapat melayani dengan baik dan nama Yesus termulia. Tuhan, berkatilah juga Tuhan sinyal dari masing-masing kami yang bergabung di virtual room ini agar memiliki koneksi yang baik sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan dapat kami dengarkan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan baik Tuhan. Tuhan, ini adalah sebagai bekal kami dalam kami akan melayani Tuhan di periode selanjutnya. Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin kami sebagai pembekalan ini dapat berguna bagi kami dan segala macam hal-hal yang dapat menghambat kiranya Tuhan patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu Tuhan di dalam segala kehidupan kami dan dalam segala pelayanan kami yang akan kami lakukan ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, nah sekarang kita kan akan membahas tentang ups and downs dari seorang pelayan gitu, seorang pelayan Tuhan gitu. Nah mungkin bertanya-tanya nih susah gitu untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik tuh susah gitu. Kita dituntut untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bisa kita lakukan apabila kita memiliki hati seperti Tuhan. Di pujian berikut ini kita akan bawakan berikanku hati. Kita meminta kepada Tuhan agar diberikan hati seperti Tuhan, diberikan mata seperti Tuhan, diberikan tangan, diberikan kaki seperti Tuhan yang memberikan pelayanan seutuhnya gitu. Mari kita angkat pujian berikanku hati. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Baik, aku serahkan kepada Bang Ruben untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, boleh slide-nya ditayangkan.
Ya, selamat sore teman-teman dan juga Bang Budi sama Kak Junita kalau ada. Shalom buat teman-teman semua ya. Senang sekali, Shalom. siap. Senang sekali bisa melayani teman-teman di PM Ugrida, secara khusus di pembinaan regenerasi ya, di seri yang keempat ya, tentang ups and downs to be a servant of God. Nah, sebelumnya kalau ada yang belum kenal, perkenalkan, nama aku Ruben Turnip, bisa panggil Bang Ruben. Aku alumni Trisakti, jadi kita tetangga. Jurusan Teknik Elektro angkatan 2012. Saat ini melayani full time sebagai staf Perkantas Jakarta. Nah, teman-teman, tema kita hari ini ups and downs. Ya. Tapi kalau aku boleh memparafrasekan atau membahasakan ulang ups and downs itu, jadi kan aku pakai istilah tantangan. Kenapa? Karena tantanganlah yang menimbulkan adanya naik turun. Tantanganlah yang menimbulkan adanya ups and downs. Maka di dalam pembicaraan ke depan aku akan lebih banyak menggunakan istilah tantangan, ya, berharap teman-teman memaknai itu sebagai sesuatu yang harus kita jalani, yang mana di dalam menjalani itu akan timbul ups and downs sesuai dengan tema hari ini. Nah, tapi untuk memulai pembahasan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kalau kami bersyukur jika Tuhan masih berkenan memakai pelayanan mahasiswa di Ugrida menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil, untuk menghasilkan murid-murid yang akhirnya nanti boleh memulakan Tuhan berdampak bagi bangsa ini di dalam profesi ataupun panggilan masing-masing. Syukur juga Tuhan jika Kau masih anugerahkan anak-anak Tuhan yang masih mau melayani dalam periode ke depan, baik sebagai pengurus ataupun sebagai PKK, biarlah Tuhan yang terus menyertai memperlengkapi mereka. Secara khusus di dalam pembinaan hari ini, biarlah Tuhan apa yang sudah hamba persiapkan, itu Tuhan pakai untuk menyatakan isi hati-Mu, untuk menegur, untuk membentuk, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk menjadi pedoman di dalam mengerjakan pelayanan ke depan. Berkatilah hamba-Mu yang berdosa ini ya Tuhan, berkatilah jaringan kami semua, dan berkatilah setiap kami yang mendengar, biar boleh punya hati yang terbuka untuk siap mendengar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, sebagai pembukaan atau awalan di dalam pembahasan hari ini, aku pengen tahu gitu ya, survei sedikit. Jadi teman-teman silakan boleh annotate, boleh juga, ini sudah diaktifkan ya annotate-nya, ataupun di grup chat kalau nggak bisa. Ada 2 pertanyaan untuk 2 golongan ya. Yang pertama, apa sih tantangan yang teman-teman hadapi kemarin di periode yang lalu, yang mana ini dijawab oleh pengurus lama. Jadi ini yang real ya, yang sudah terjadi. Nah, tetapi apa kira-kira tantangan ke depan yang masih belum tahu, tetapi kira-kira aja, yang mana ini dijawab oleh pengurus baru. Ya, nanti supaya kita bisa saling melihat dan saling mengisi, jadi bisa saling tahu juga apa sih yang teman-teman pengurus baru atau PKK baru pikirkan gitu ya, atau yang ditakutkan, atau yang yang mungkin akan menjadi tantangan gitu. Nah, lalu nanti kita lihat juga kalau yang di periode yang kemarin apa tantangannya yang betul-betul sudah terjadi, sudah dilalui oleh teman-teman pengurus lama dan PKK yang lama gitu, yang tidak lanjut gitu ya. Boleh, silakan aku berikan waktu 2 menit, 3 menit untuk mengisi ya. Boleh di-annotate, boleh juga di grup chat. Silakan ya, tunggu ya. Nah, sudah ada Cindy. Waktu. Tulisin Sin.
Ini yang lama udah banyak nih. Yang baru boleh isi juga yang tunas lama. Ada lagi, jangan malu-malu yang baru. Kecuali nggak ada tantangan, ya berarti nggak ada ups and downs. Kita lancar pelayanan kita. Kan sepertinya tidak mungkin. Oke, Bang Budi. Udah ada nih, dari 412-002. Bagi waktu berkuliah, antara kuliah sama pelayanan ya. Oke. Makasih. Ada lagi teman-teman. Ini dari Bang Budi ya. Loh, ini kok ada yang japri? Kita ntar ketulisin ya. Yang online. Nah, oke. Banyak aku kopas dulu ya. Ada yang japri. Mungkin malu. Ya, menurut saya akan lebih banyak tantangan di mana kita nggak bisa bertemu secara langsung, terbatas ruang dan waktu dalam pelayanan. Oke, silakan kalau ada yang masih mau melanjutkan, bisa di grup chat. Apakah ini mau di SS dulu oleh siapapun sebelum di delete? Kalau udah bisa dihapus ya. Terus kita next. Oh ada nih pengurus baru. Harap tambahin. Coba tanggung jawab baru. Oke. Oke, boleh Ella kali ya hostnya yang bisa dilihat, langsung sekali dilihat semua. Ya nanti tinggal next. Kalau mau difoto dulu boleh. Ya, masih ada yang lanjut. Silakan. Oke. Ya, boleh lanjut next slide-nya. Nah, teman-teman, kenapa aku tanya ini? Karena seperti yang aku bilang di awal, ups and downs itu nggak akan terjadi kalau nggak ada tantangan atau pergumulan, gitu ya. Sehingga penting untuk kita mengetahui apa sih menjadi pergumulan kita, apa sih menjadi tantangan kita. Nah, tetapi aku akan memulai pembahasannya dengan sebuah fakta, ya, sebuah fakta bahwa we both feel the same. Apa yang teman-teman rasakan itu aku rasakan juga. Sulit membagi waktu, malas, jenuh, Zoom fatigue, gitu ya. Apalagi, ya tugas teman-teman sebagai mahasiswa banyak kelas, banyak apa PR. Nah, aku sebagai staf pengantar juga banyak pelayanan-pelayanan online, rapat-rapat online yang melelahkan. Belum lagi pekerjaan di rumah, tanggung jawab sebagai anak, bantu orang tua dan sebagainya. Nah, macam-macam teman-teman. Nah, tapi bukan hanya teman-teman dan saya saja. Kalau boleh dibilang, seluruh persekutuan mahasiswa Kristen di Jakarta ini, bahkan mungkin di Indonesia, itu bergumul dengan hal yang sama. Seluruh PMK bergumul dengan masalah yang sama. Apa yang teman-teman tulis, kalau ditanya ke teman-teman pengurus atau PKK dari PMK lain,
Kurang lebih akan sama jawab. Bahkan ada yang lebih parah gitu ya. Misalnya aku ada kenal teman-teman yang karena pandemi orang tuanya punya kesulitan ekonomi, sehingga dia harus bantu orang tuanya juga dalam hal perekonomian. Ada yang orang tuanya ribut. Selama ini kan dia di rumah paling malam, udah pulang kuliah, terus pagi udah berangkat lagi. Tapi kalau pandemi dia setiap hari di rumah ketemu orang tuanya yang berantem. Belum lagi lihat ladang pelayanan, yang datang PJ atau yang datang PM Celebration dikit. Kelompok kecil yang jalan dikit. Bener nggak? Akhirnya sulit lihat regenerasi. Nah itu semua ngalamin. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bahas terkait, harusnya tidak usah terkait tantangan, kalau boleh dijabarkan, apa sih tantangan itu? Nanti aku akan tunjukkan bahwa ada tantangan dari luar, ada dari dalam, diri. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Itu pun ada dua sisi, anugerah Tuhan dan tanggung jawab kita. Cuma nanti aku akan singgung sedikit soal visi, walaupun sudah sempat dibahas. Sehingga ya harapannya setelah kita membahas ini semua, kita boleh merenungkannya, kita boleh melakukannya, dan kita bisa komit dan teguh dalam melayani ke depan. Sebagai pengurus, sebagai PKK di PM Brida, walaupun ada tantangan yang akan dihadapi. Ya walaupun ikut pembinaan ini, semua sirinya nggak menjamin ya, kita maju terus, lancar. Tapi paling tidak kita sudah dipersiapkan. Nah teman-teman, mau mengajak kita untuk membuka satu bagian dari firman Tuhan, ya dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan melihatnya secara ini eksposisi bagian per bagian, tetapi juga dalam kerangka tadi, apa tantangannya, bagaimana menghadapinya, mengapa harus dihadapi dan sebagainya. Boleh minta Ella deh bacakan 2 Timotius 2 1 sampai 13. Oke. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Kasih buat Ella. Boleh next? Ya teman-teman, bicara soal tantangan dalam pelayanan, maka Paulus adalah salah satu contoh tokoh perjanjian baru yang sangat layak untuk disoroti. Ya, kenapa? Karena selama pelayanannya ia menghadapi begitu banyak tantangan, baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Sebagai contoh, boleh next? Dari luar ya, teman-teman bisa baca di 2 Korintus 11 ayat 21 sampai 33. Paulus mengalami pemenjaraan, didera, bahaya maut.
disesah, dilempari batu, kapal karam, diancam banjir, ada penyamun, ada musuh-musuh. Paulus sering tidak tidur, lapar, haus, puasa, kedinginan, dan seterusnya. Apakah ada teman-teman pengurus lama selama pelayanan mengalami ini? Itu dari luar. Ada juga dari dalam. Kalau teman-teman baca 2 Korintus 12 ayat 7, ya, ini salah satu kisah Paulus yang cukup unik ya. Bagaimana dia dikatakan mempunyai duri dalam daging. Nah, duri dalam daging ini banyak tafsiran ya. Ada yang bilang itu pergumulan psikis ya, kejiwaan dia karena pembunuhan jemaat di masa lalu. Dia kan dulu membunuhin orang Kristen sebelum akhirnya dia bertobat, ketemu dengan Kristus. Ada juga yang mengatakan duri dalam daging itu musuh yang terus mempersekusi atau menyiksa, ya, persekusi Paulus. Ada juga yang bilang itu gangguan setan atau kuasa gelap, iblis gitu ya. Nah, ada juga yang bilang itu penyakit fisik, yang mana lebih banyak orang yang condong ke sini. Penyakit apa itu? Itu terkait masalah mata. Nah, kalau teman-teman baca Galatia 6 ayat 11, dikatakan, kurang lebih dia bilang gini, lihatlah tulisan yang kubuat dengan huruf yang besar-besar itu. Nah, itu ditafsirkan sebagai, oh berarti Paulus punya masalah mata, makanya dia nulis pakai tulisan besar-besar. Nah, bahkan sampai ketika surat ini ditulis ya, boleh next. Surat 2 Timotius ini ditulis sekitar 64 sampai 67 Masehi, itu ya dia pun sedang dalam penjara Roma. Jadi ketika dia menulis ini pun dia sedang di dalam sebuah tantangan, sedang dalam sebuah penderitaan, yaitu dia lagi di dalam penjara di Roma. Dan penjara ini adalah penjara yang terakhir. Kenapa? Karena di penjara inilah dia menunggu eksekusi matinya. Teman-teman bisa baca di ayat 4, pasal 4 ayat 6 sampai 8. Ya, boleh next. Ya. Dan sejarah mencatat bahwa Paulus mati di Roma dengan eksekusi penggal. Ya, teman-teman bayangin, belum. Seluruh mundur. Ya, nah teman-teman bayangin seluruh yang ia alami tadi, tantangan dari luar, tantangan dari dalam, itu tidak berujung dengan happy ending versi dunia. Ya, dia jadi pemimpin yang hebat, terus dilulukan, terus dengan segala kemuliaan, tetapi akhir hidupnya adalah eksekusi mati. Bukan karena dia penjahat, bukan karena dia apa, tapi karena dia melayani Tuhan. Karena dia memberitakan Injil Tuhan. Maka kalau bicara soal tantangan, jatuh bangun, ups and downs, Paulus ini mungkin udah kayak roller coaster. Ya, naik turunnya udah nggak tahu lagi lah kayak gimana. Bahkan aku sendiri berani mengatakan, ya pergumulanku sejauh ini belum sampai kayak dia. Walaupun kita dengan dia punya konteks zaman yang berbeda. Boleh next. Nah, oleh karena itulah teman-teman, dia menulis surat ini sebagai pesan-pesan terakhirnya kepada Timotius yang adalah AKK-nya. Kalau pakai istilah AKK ya. Atau dalam bahasa lain anak rohaninya. Dia menulis surat ini sebelum dia pergi meninggalkan pelayanannya, menyelesaikan pelayanannya karena dia akan mati. Sehingga bisa dibilang, ini Timotius ya, yang baju kuning. Jadi beda umurnya itu jauh memang, puluhan tahun. Timotius waktu diajak pelayanan itu masih muda. Boleh next. Nah, karena surat ini adalah surat yang dituliskan ya sebagai surat terakhir, ya, maka bisa dibilang ini adalah surat dalam rangka regenerasi sebenarnya. Sebelum dia pergi meninggalkan pelayanan ini, sebelum dia mengakhiri pelayanannya,
Dia memberikan pesan-pesan terakhir, nasihat-nasihat terakhir untuk meregenerasikan, melanjutkan pelayanannya kepada Timotius. Nah, apa inti dari surat 2 Timotius? Teman-teman kalau mau baca secara full gitu ya, maka kita akan mendapati bahwa intinya adalah panggilan untuk bertekun dan setia di dalam pelayanan Injil, meskipun harus menderita. Sekali lagi ya, panggilan untuk pelayanan Injil, bertekun dan setia dalam pelayanan Injil, meskipun menderita. Itulah sudah Paulus alami. Dan itulah yang diingatkan Paulus bahwa siap-siap Timotius, lu bakal kayak begini juga. Tapi kan nggak kebayang ya, kalau saya tijab, serah terima jabatan, pengurus lama, ke pengurus baru, misalnya Ella gitu ke orang baru ngomongnya kayak begitu. Siap-siap ya, kamu akan menderita. Nanti kamu akan disesah, kamu akan begini, kamu akan begini. Bisa-bisa mundur tuh orang. Tapi enggak lah ya. Karena panggilan Paulus kepada Timotius itu sebenarnya juga panggilan buat kita, walaupun dalam konteks yang berbeda. Nah, next. Nah, itulah yang menjadi latar belakang dari surat ini. Nah, sekarang kalau kita masuk ke perikop kita, ya pasal 2 ayat 1, dikatakan bahwa sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, pasal 2 ayat 1, perikop kita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Nah, sebab apa? Ini Paulus sering banget ya begini. Sebab itu, karena itu. Sebab apa? Nah, kita harus lihat ke atas sebentar. Ya, jadi kalau kita lihat ke bagian sebelumnya di pasal 1, intinya pasal 1 adalah ini. Bahwa Timotius akan mengalami apa yang dialami Paulus. Intinya itu. Nah, dalam rangka itu dia memberikan 2 contoh pihak atau orang yang meresponi dia. Ya. Jadi ketika Paulus mengalami penderitaan, respon orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang tidak setia, ada yang setia. Kalau teman-teman baca di pasal 1 ayat 15 itu yang tidak setia, yaitu mereka yang di Asia Kecil, Figelus, dan Hermogenes. Nah, tapi ada juga yang setia. Kalau teman-teman baca pasal 1 ayat 16-18, itu namanya Onesiphorus. Nah, teman-teman, ketika Paulus menunjukkan 2 contoh ini, dia mau bilang bahwa lu yang kayak gimana nanti? Ini udah ada orang yang meninggalkan gua, tapi ada juga yang masih membantu menyertai pelayanan gua. Nah, lu gimana? Apakah lu akan setia? Apakah lu nggak akan setia? Nah, tetapi teman-teman, itu tadi tantangan dari luar. Seperti Paulus, itu juga akan dihadapi oleh Timotius. Tetapi tantangan dari dalam Paulus tentu berbeda dengan Timotius. Apa tantangan dalamnya Timotius? Boleh langsung dihabisin sampai terakhir? Nah, itu. Teman-teman baca ya. Dia sering sakit. Dia pemalu, segan, takut. Dia punya keraguan dalam pelayanannya. Bahkan dia diingatkan juga oleh Paulus tentang nafsu anak muda, karena dia masih muda. Dan Paulus juga perlu untuk menyemangati dia di dalam bersaksi tentang Tuhan. Jadi, kenapa perlu diingetin? Kenapa perlu disemangatin? Berarti Paulus berpikir, jangan sampai Timotius ini nggak semangat bersaksi tentang Tuhan. Jadi ada kemungkinan itu, makanya disemangatin. Ada kemungkinan Timotius jatuh ke dalam nafsu anak muda, makanya perlu diingetin. Nah, apakah ada dari teman-teman pengurus lama yang demikian? Sulitnya atau pergumulannya? Atau dari yang baru? Belum mulai tapi udah ngalamin ini, gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya apa sih tantangan kita kalau mau ngelihat dari Paulus, seperti tadi, dari Timotius seperti ini. Nah, dari teman-teman, nanti kita akan lihat di akhir ya. Nah, sekarang kita masuk
ke bagian selanjutnya. Sebab itu, tadi Paulus udah nyampein, ini begini, lu bakal ngalamin yang gue alamin, ada yang setia, ada yang nggak setia. Lu yang mana? Nah, maka dari itu, ini pesannya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bagaimana, Timotius, agar mampu menghadapi tantangan itu? Jawaban Paulus, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Be strong in the Lord. Di dalam ESV, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Bagaimana cara jadi kuat? Atau kalau pakai bahasa Inggris itu kan be strengthened, berarti menjadi dikuatkan. Ya. Gimana caranya? Bukan dengan kekuatan sendiri saja, bukan dengan hikmat dari diri sendiri saja. Atau dalam konteks Timotius bukan karena Paulus saja. Kalau konteks teman-teman bukan karena abang kakak pembina saja atau alumni saja. Itu semua penting dan perlu. Tapi yang paling penting, yang paling perlu adalah anugerah dalam Kristus Yesus. Hanya ketika di dalam Kristuslah kita mengalami dikuatkan. Nah, pertanyaannya, apakah anugerah Tuhan meniadakan tanggung jawab kita? Apakah pertolongan Kristus kepada Timotius membuat Timotius tidak perlu bertanggung jawab apapun? Tentu tidak. Nah, itu nanti kita akan lihat apa tanggung jawab Timotius yang juga menjadi tanggung jawab kita. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, kalau Timotius sudah kuat, terus mesti ngapain? Apa tugas yang harus dilakukan oleh Timotius? Yang mana dia harus melakukannya dengan menghadapi berbagai tantangan, ups and downs. Jawabannya di ayat 2. Boleh next. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajak orang lain. Teman-teman, apa yang menjadi tanggung jawab Timotius atau tugas dari Timotius? Pelayanan yang berkelanjutan. Kalau aku boleh tarik ke konteks kita, maka penginjilan dan pemuritan yang berkelanjutan. Kenapa aku bilang berkelanjutan? Karena kalau teman-teman perhatikan di dalam ayat ini, itu ada 4 generasi sekaligus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, engkau itu Timotius, padaku itu Paulus. Jadi ada Paulus, Timotius, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ada Paulus, ada Timotius, orang yang dapat dipercaya juga cakap mengajar, sama ada orang lain. Nah, itu hebatnya Paulus, dia visinya jauh. Nah, dia mau bilang ke Timotius, di tengah tantangan yang lu bakal hadapi nanti, ini tugas yang harus lu lakukan. Maka dari itu balik lagi, jadilah kuat. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan bagian ini, bukankah ini adalah pelayanan kita juga? Bukankah ini yang kita kerjakan? Memberitakan Injil, memuridkan, angkatan demi angkatan, generasi demi generasi. Kalau lihat gambaran di pojok kanan bawah itu, ya, seringkali lambang apa ya? Regenerasi itu dinamakan dengan itu ya, lomba lari ini, estafet. Siapa yang majukan tempat estafet pelayanan berikutnya? Nah, menariknya kalau kita perhatikan misalnya kayak di gereja gitu ya, hamba Tuhan itu bisa lama, benar nggak? Penatua itu bisa lama. Tapi kalau di PMK, kita kuliah 3,5 sampai 4 tahun. Baru jadi pengurus atau PKK itu paling cepat tahun kedua. Bahkan aku dulu tahun ketiga, karena tahun pertamanya kabur, masih bandel. Baru kejangkau tahun kedua, akhirnya baru jadi pengurus PKK tahun ketiga. Pengurus tahun ketiga, PKK baru tahun keempat, tuh bayangin. Total waktu kita di kampus tidak lama, sangat sebentar. Maka kalau Paulus aja ngomong gini ke Timotius, apalagi ke kita, yang waktu kita yang tidak lama ini loh.
Nah, teman-teman bayangkan kalau Paulus tidak setia, kemungkinan tidak ada Timotius. Berarti kemungkinan nggak ada orang yang dapat dipercaya juga cakap mengajar, kemungkinan nggak ada lagi orang lain. Nah, bayangkan kalau hari ini, maksudnya gini loh, kalau PKK dan pengurus kita dulu, abang kakak kita dulu tidak setia, mungkin hari ini kita nggak ada di sini. Nah, kalau teman-teman yang baru tidak setia, bagaimana dengan angkatan-angkatan yang berikutnya? Ini adalah bagian kita. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Dan kita sudah melihat apa tantangan kita dan apa tugas kita. Nah, pertanyaannya, bagian kita di dalam menghadapi tantangan itu apa? Apakah kita hanya bisa cukup mengandalkan anugerah Tuhan saja tanpa usaha? Tentu tidak. Boleh lanjut? Ada tanggung jawab seorang pelayan. Ayat 3 sampai ayat 6. Ikutlah menderita, atau dalam ESV share in sufferings, sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya demikian ia berikan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras harus pertama menikmati hasil usahanya. Tonton Paulus di dalam menggambarkan sikap-sikap yang harus dimiliki ya sebagai tanggung jawab Timotius sebagai pelayan. Selain mengandalkan anugerah Tuhan, adalah menggunakan 3 perumpamaan ini. Prajurit, olahragawan, petani. Apa maksudnya? Boleh next. Yang pertama, prajurit. Nah, teman-teman, seorang prajurit yang sedang berjuang. Jadi bukan prajurit yang lagi nggak berjuang, tapi yang sedang berjuang, yang sedang on duty, sedang bertugas. Itu tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Supaya berkenan kepada komandannya. No soldiers gets entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlisted him. Teman-teman, seorang prajurit itu adalah seorang yang dikhususkan untuk mengabdi bagi negara dengan cara menaati komandan. Demikian juga dengan seorang hamba Tuhan, dikhususkan untuk mengabdi bagi Tuhan dan bagi jemaat dengan menaati Tuhan. Demikian dengan teman-teman. Teman-teman itu mahasiswa, tapi dikhususkan untuk menjadi seorang pengurus, untuk menjadi seorang PKK. Tidak semua jadi pengurus, tidak semua jadi PKK. Tetapi kalau sudah dikhususkan, maka hidup kita udah lain. Seorang prajurit ya, seorang rakyat yang diangkat jadi prajurit, itu hidupnya udah nggak sama lagi dengan masyarakat, benar nggak? Di Indonesia pun TNI punya hak-hak yang beda dengan masyarakat sipil. Nah, teman-teman, prajurit yang Paulus maksud di sini itu mengacu kepada konteks waktu itu, yaitu prajurit Romawi. Nah, prajurit Romawi yang sehari-harinya bertugas di kota-kota tempat mereka ditempatkan, itu tidak boleh terlibat atau menjadi sama melakukan hal-hal yang dilakukan masyarakat, misalnya berdagang. Nggak boleh tuh ikut-ikut berdagang seorang prajurit. Harus sedang bertugas ya. Kalau sedang nggak bertugas ya sah-sah aja. Tapi kalau lagi bertugas nggak boleh. Atau seorang prajurit ikut politik, nggak boleh tuh. Di Indonesia juga nggak boleh kan. Harus profesional. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia melanggar itu? Komandannya bisa marah dan bahkan dia bisa dicopot. Maka ESV lebih jelas gitu, dia bilang no soldiers gets entangled, terjerat. Tidak ada tentara atau prajurit yang terjerat oleh pengejaran-pengejaran sipil. Kenapa? Karena his aim, sasarannya adalah menyenangkan
komandannya, the one who enlisted him. Maka kalau kita tarik ke konteks kita, siapa yang mau kita senangkan? Ya Tuhan yang panggil kita. Nah, maka dari bagian ini Paulus mau bilang ke Timotius bahwa kalau lu mau jadi seorang pelayan, lu harus menjadi seorang pelayan yang single-minded servant. Apa maksudnya? Punya pikiran yang satu aja, fokus. Seperti seorang prajurit, dia cuma taunya perintah aja, perintah. Nah, dalam konteks Timotius maksudnya fokus kemana? Kepada kehendak Tuhan, kepada panggilan pelayanan dari Tuhan. Implikasinya apa? Ya jangan sampai tantangan yang akan dihadapi nanti membuat dia bercabang fokus. Nah, teman-teman, ayat ini ayat ini bisa disalahartikan. Seakan-akan Paulus mau bilang yang penting itu yang spiritual, sekular enggak. Bukan begitu, karena kekristenan sebenarnya tidak membedakan antara spiritual dan sekular. Semua hal aspek hidup kita adalah dari Tuhan, maka harus dikembalikan untuk memuliakan Tuhan. Mau pelayanan, mau kuliah, nanti mau kalau kalian alumni ke pekerjaan, keluarga, semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Maka maksud Paulus adalah jangan sampai soal-soal penghidupan mendistrak, nah ini, menjerat kita atau menghambat kita di dalam pelayanan. Kepentingan pribadi perlu, tapi jangan sampai mendistrak. Nah, nanti kita tarik ke konteks kita di akhir. Sekarang yang kedua, olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Teman-teman, seorang olahragawan atau atlet ini udah jelas banget lah. Pasti didiskualifikasi kalau melanggar peraturan, benar nggak? Maka maksudnya apa? Ya kalau mau melayani Tuhan, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau mau berhasil ya, aku pakai tanda kutip karena ini sering saya artikan juga berhasilnya kayak gimana? Standar berhasilnya apa? Standar berhasil ya kalau sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau dibalikin lagi ya begitu. Bukan kalau orang yang datang banyak saja, atau ada murid-murid yang bertumbuh secara kualitas saja, tapi sesuai nggak dengan firman Tuhan? Cara kita. Nah, yang ketiga, petani. Ini agak unik nih. Ayat 6 ya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ini maksudnya apa? Teman-teman kalau tahu petani, ya proses seorang petani dari menanam padi sampai panen itu mudah atau susah? Susah loh. Mesti ada air, mesti ngusir hama, dan sebagainya. Cepat atau lama? Lama. Dari dia nanam sampai panen itu lama. Nah, maka maksud dari perumpamaan ini apa? Bahwa seorang petani itu harus setia di dalam mengerjakan proses yang ada. Harus sabar. Karena ada proses. Karena nggak tiba-tiba dia nanam hari ini, besok tumbuh. Kalau petani nggak kerja keras, nggak sabar, nggak akan ada hasil. Tapi kalau dia mau kerja keras, dia mau setia, sabar, pasti berhasil nggak? Belum tentu juga. Kenapa? Karena kalaupun dia udah kerja keras, udah sabar, udah ikutin proses, pada akhirnya dia tetap harus berharap. Cuman bisa berharap bahwa padi itu akan tumbuh. Karena yang nanam manusia, tapi yang ngasih pertumbuhan kan Tuhan. Nah, demikian juga dengan pelayanan. Paulus mengingatkan Timotius, pelayanan lu ke depan tuh nggak akan mudah. Lu memberitain Injil, lu mau memuridkan orang, mengembalakan orang, itu butuh proses. Nggak gampang lu ngumpulin orang buat mendengarkan firman Tuhan. Kalau buat ngumpulin orang buat dikasih duit, gampang.
Ayo ikut PM Celebration, dapat duit. Nah, itu coba tuh, pasti rame tuh. Tapi kan bukan itu. Nah, maka Timotius mesti bekerja keras, mesti sabar, sambil terus berharap pada Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan kok yang mempertobatkan orang, Tuhan kok yang akhirnya memberikan pertumbuhan kepada orang. Tapi ada kerja keras kita juga, usaha kita ya. Walaupun usaha kita nggak bisa nyelamatin orang ya, tapi kita bertanggung jawab sebagai seorang pelayan. Nah, kalau udah ada jiwa-jiwa yang bertobat, ada murid-murid yang bertumbuh, kita kok yang pertama bersuka cita. Pengurus-pengurus ini, PKK-PKK ini. Waktu aku pegang anak dulu waktu jadi PKK, bener-bener deh, mesti sabar. Ada yang bandel, ada yang hari ini bilang besok ketemu bang, pas besok hari H nggak bisa bang, kayak gitu tuh sering tuh. Aduh macam-macam deh, ada yang kelihatannya rohani, tahu Alkitab, tahu semua, tapi ya maaf kata kurang sesuai dengan kelakuan dan sebagainya. Tapi ketika mereka mengenal Tuhan, bertumbuh, aku sangat bersuka cita, sangat bersuka cita. Nah, teman-teman, 3 perumpamaan ini syukur ya karena kita hari ini bisa mengerti. Tetapi waktu itu Paulus kayaknya berpikir Timotius ini nggak akan mudah mengerti ini, karena kan Paulus nggak jelasin artinya kan. Makanya Paulus bilang di ayat 7, boleh next, think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Timotius, kamu harus memperhatikan ini benar-benar, biar kamu ngerti. Tapi di samping itu, Tuhan pun akan memberi pengertian. Nah, di sini kita melihat sekali lagi anugerah Tuhan dalam pelayanan. Selain dia memberi kekuatan, dia juga memberi pengertian. Ke depan tuh akan banyak kebingungan. Tuhanlah yang memberi pengertian. Akan banyak hal-hal yang melemahkan. Tuhanlah yang memberi kekuatan. Tetapi tanggung jawab kita yang tadi, ikutlah menderita seperti para jurid, petani, olahragawan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ya, kalau kita udah lihat apa tantangannya, apa tugasnya, bagaimana menghadapinya, sekarang kita mau lihat kenapa sih Timotius harus melalui ini semua. Kenapa sih kita harus melalui ini semua? Jawabannya, karena Timotius dipanggil untuk itu. Teman-teman dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil yang sejati. Tahu dari mana? Ya Matius 28. Semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, semua orang yang mengaku bahwa dirinya adalah murid Yesus, maka dia punya hak sekaligus kewajiban untuk kembali memberitakan Injil, untuk menghasilkan murid. Ini bukan tanggung jawab pengurus PKK semata sebenarnya, tapi tanggung jawab orang Kristen. Dalam konteks kita di PMK, ya teman-teman di PM Ukrida, ya tanggung jawab teman-teman, pengurus PKK, bahkan pelayan mimbar gitu ya. Melalui pelayanannya kan dia berkontribusi dalam pemberitaan Injil Tuhan. Paulus berkata dalam ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 9a, karena pemberitaan Injil itulah aku menderita, malah dilunggu seperti seorang penjahat. Teman-teman, jangan memberitakan Injil kalau nggak mau menderita. Mungkin perkataan ini keras, tapi benar. Kalau nggak mau menderita, nggak usah beritakan Injil. Nggak usah jadi pengurus, nggak usah jadi PKK. Kalian pun boleh bilang, Bang Ruben kalau nggak mau menderita nggak usah jadi staff. Banyak profesi kok, benar nggak? Kenapa harus jadi staff? Teman-teman pun nggak kena. Banyak organisasi lain. Kenapa harus jadi pengurus? Kenapa harus jadi seorang PKK?
Emang bagus kalau dimasukin ke CV, bisa dipakai buat kerja. Kayaknya sih enggak. Buat apa kita capek-capek? Kalau bukan karena panggilan atau visi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, 9a itu menegaskan ya dampak dari pelayanan Paulus. Jadi dibelenggu, jadi di penjara. Bahkan habis sebentar lagi dia mau mati. Nah, maka kalau kita mau sekedar ngumpulin mahasiswa itu gampang kayak aku bilang tadi. Kita kasih embel-embel aja. Ikut PM Celebration, nilai pasti A terus. Ikut KPIM, dijamin lulus. Pasti pada datang. Tapi bukan itu yang mau kita beritakan. Yang mau kita beritakan adalah Injil yang sejati. Itu Kristus yang datang ke dunia ini, lahir, mati, dan bangkit untuk menembus dosa kita. Masalahnya dunia ini, teman-teman kita yang belum percaya Kristus itu nggak suka dengar gituan. Aku pun dulu nggak suka dengar gituan, ngapain? Makanya susah. Bukan cuma orang nggak datang, tapi kita pun bisa jadi dianggap sok suci lah, apa freak lah, bahkan dibenci gitu ya. Apaan sih lu? Injil. Apalagi konteks di kampus teman-teman kampus Kristen gitu ya. Mungkin mayoritas Kristen, ngapain lagi lu kasih beritain Injil ke gua udah Kristen. KTP-nya padahal. Tetapi apa panggilan kita? Penginjilan dan pemuritan. Bukankah itu panggilan teman-teman? Bukankah itu panggilan saya? Di pembinaan sebelumnya teman-teman udah bahas visi pelayanan mahasiswa, visi pemuritan. Visi itu penting, teman-teman. Beberapa kali visilah yang mengangkatku kembali di saat-saat terburukku, di saat-saat aku jatuh. Kenapa? Karena gini, anugerah Allah dan tanggung jawab kita itu seperti pendorong, jadi dia di belakang kita, mendorong ke depan. Tapi jujur-jujuran aja, kita sering kok nggak melihat pertolongan Tuhan. Bener nggak? Kita sering kok malas, sehingga nggak ada pendorong. Nah, oleh karena itu kita butuh sesuatu yang ada di depan untuk menarik. Jadi ketika pendorong ini tidak bekerja, ada yang menarik sehingga kita tetap bisa maju. Apa itu? Ya visi, karena visi ada di depan. Itu juga lah yang menggerakkan Paulus ayat 9b dan 10. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga dapat mendapat keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan kekal. Paulus melihat ke depan bahwa akan ada orang-orang lain yang Tuhan pilih, yang Tuhan mau selamatkan, yang mau Tuhan muridkan. Udah ada belum orang-orangnya? Belum. Tapi dia lihat ke situ. Untuk itu dia sabar menanggung semua ini. Beberapa kali teman-teman ketika sulit melawan kemalasan, melawan kedagingan, nah ini kedagingan juga sering menjadi tantangan dari dalam. Yang bikin aku bisa bangkit lagi adalah ketika ingat gitu ya, bahwa gue punya kerinduan orang lain yang ngalamin apa yang gue alami. Nah, teman-teman punya kerinduan itu nggak? Adik-adik kita, angkatan-angkatan yang di bawah, mengalami apa yang kita alami. Itulah visi, itulah panggilan yang ada di depan. Nah, yang terakhir sebagai penutup dari perikop ini adalah sebuah janji, adalah sebuah keyakinan. Jadi kalau tadi kayaknya suram banget gitu ya penderitaan, tetapi
Paulus menutup dengan sebuah keyakinan yang melegakan kita. Ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Boleh next. God's promise, firm ending, akhir yang meyakinkan, janji Tuhan. Apa yang dikatakan? Ada 3 keyakinan di sini, teman-teman. Pertama, jaminan hidup kekal. Jika kita mati, jika kita rela berkorban hari ini, habis-habisan buat Tuhan, kita pun akan hidup dengan dia nanti. Ini bicara hidup kekal, ya, eskatologis, nanti, waktu Yesus datang lagi. Yang kedua, jika hari ini kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Ini bicara soal upah ketekunan. Teman-teman, kekristenan sebenarnya bicara juga soal upah, tetapi bukan upah seperti pahala orang sebelah, ya, yang mana kita harus kejar itu. Tetapi itu adalah pemberian, dan itu bukan fokus kita. Tetapi Tuhan memberikan itu. Kalau kamu hari ini bertekun, kamu akan ikut memerintah dengan aku nanti. Ini juga eskatologis, nanti. Tapi ada konsekuensinya. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Nah, teman-teman, ini bukan bicara soal waktu HPDT kita nggak baik, atau waktu kita malas melayani. Tapi ini bicara iman. Kalau someday kita nggak percaya lagi sama Yesus, bahwa dia Tuhan Juru Selamat, ya udah, dia pun akan menyangkal kita di akhir zaman nanti. Artinya kita tidak percaya lagi sama dia. Nah, tetapi jikalau kita bicara HPDT nggak baik, lagi nggak semangat pelayanan, itu yang ketiga. Bahwa Tuhan tetap setia, kalaupun kita tidak setia. Maka itu, kalaupun teman-teman ke depan akan jatuh, bangun. Jangan ragu untuk kembali kepada Tuhan. Jangan ragu untuk datang lagi sama Tuhan dan bangkit lagi, melayani lagi. Karena Tuhan setia. Nah, teman-teman, next. Bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan teman-teman yang akan melayani sebagai pengurus, akan melayani sebagai PKK? Ya. Kita punya tantangan, studi, magang, keluarga. Jemaat sulit merespon, sulit diajak datang, persekutuan. Belum lagi dari dalam, ada kemalasan, kedagingan. Nah, ketika kita berjuang menghadapi itu, disitulah timbul ups and downs itu, penderitaan itu. Ya, kita harus alokasikan waktu, bukan cuma untuk belajar, tapi juga untuk pelayanan. Teman-teman lain belajar doang. Akhirnya kita korbanin waktu apa? Waktu istirahat. Padahal kita juga udah capek, online kelas, online lagi pelayanan. Itu penderitaan kita, itu bagian kita. Begitu juga dengan yang magang, yang punya tugas di rumah banyak. Belum lagi bicara soal ada yang pelayanan. Harus setia, harus sabar, ngontakin jemaat satu-satu. Susah datang Zoom, kita chat nggak cukup, kita telepon. Kita muter otak gimana nih Instagram kita biar menjangkau, persekutuan kita biar kreatif, kelompok kecil biar bukan cuma sharing bahan doang, tapi walaupun online bisa berbagi hidup dan seterusnya. Teman-teman, itu bagian yang harus kita lalui dan harus kita perjuangkan. Maka dari itu firman hari ini berkata, boleh next, sebagai kesimpulannya, be strengthened by the grace that in Christ Jesus. Ketika lemah, dia memberi kekuatan. Ketika bingung, dia juga akan memberi pengertian. Bagian kita apa? Kerjakan pelayanan kita. Meskipun harus menderita. Seperti prajurit, olahragawan, dan petani. Teman-teman, ini soal ini ya, antara kuliah dan pelayanan. Dua-duanya dari Tuhan, maka dua-duanya harus untuk Tuhan. Nah, kalau kita sadar dua-duanya untuk Tuhan, pasti kita akan bijaksana di dalam mengatur jadwal kita. Nggak akan ngorbanin atau menganggap salah satu lebih penting dari yang lain. Karena kita tahu dua-duanya buat Tuhan. Tapi kalau udah salah satu dikorbanin,
Mesti cek hati, jangan-jangan motivasi kita ada yang nggak beres. Kenapa kita mengorbankan satu dari yang lain? Nah itu nggak mudah, tapi kalau kita punya mindset ini, baik itu pekerjaan rumah, keluarga, dan lain-lain, kita akan lebih bijaksana dalam mengatur waktu. Olahragawan, kalau teman-teman berpikir kreatif, boleh. Bagaimana biar efektif? Boleh. Tapi kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, lebih baik nggak usah. Yang terakhir, petani. Teman-teman, jangan membandingkan 10-20 orang di online dengan 50 orang di offline. Itu beda konteks. Tapi kalau yang hadir dikit, setialah sama yang dikit itu. Doakan terus, kejar terus, berjuang terus. Mereka-mereka yang datang sedikit itu. Walaupun kita harus tetap mikirin yang lain, tapi seringkali kita mikirin yang jauh. Akhirnya yang di sini malah jadi nggak dianggurin, kasarnya gitu. Kalau Bang Alex bilang, kita ini bukan lagi main PMK-PMK-an, bukan lagi main pengurus-pengurusan, bukan lagi main PKK-PKK-an. Kita ini beneran PMK, beneran pengurus, beneran PKK. Dan PMK itu salah satu cara Allah mengasihi bangsa ini melalui mahasiswa. Sehingga kalau kita main-main dengan PMK, berarti kita main-main sama Tuhan. Maka Lara itu bagian yang paling terakhir ya, yang ini berjuanglah untuk setia, karena Tuhan itu setia. Ya, lihat salib itu. Orang setia apa Tuhan sama kita. Atau sebagai aplikasi yang terakhir, kenali tantangan teman-teman, doakan itu, hadapi, dan bagikan. Jangan segan-segan sharing PKK sama PKK. Kalau perlu dibikin pertemuan, ya bukan rapat, tapi sharing. Saling doain, saling kuatin. Atau PC aja, tiba-tiba lagi nggak baik, sharing, siapa mungkin yang dekat, doain. Yang ketiga, jaga sungguh-sungguh HPDT kita. Ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Punya time management dengan baik. Bukan hanya untuk anggarin tugas sama pelayanan, tapi juga untuk istirahat. Nah, online ini kita seakan-akan 24 jam istirahat. Padahal nggak gitu loh. Itu mesti dianggarkan. Waktu istirahat itu betul-betul istirahat ya, untuk rohani, untuk jasmani, refreshing, dan yang terakhir ingat visi dan panggilan. Nah, teman-teman masih mau jadi pengurus, masih mau jadi PKK, ya kalau mau, siaplah mengarungi ups and downs dalam mengerjakan pelayanan ke depan. Demikian yang bisa aku bagikan. Aku dengan terbuka kalau ya suatu waktu teman-teman mau ngontak gitu ya, bertanya silahkan. Dan aku menghimbau juga teman-teman ke depan gitu ya, kan karena kita tidak sendiri, tapi ada PMK lain, menghimbau teman-teman datang di Perusahaan Masuk Kristen Jakarta untuk saling bersekutu, saling diperlengkapi dan menguatkan satu sama lain. Kita butuh teman-teman yang lain. Kadang kita kalau sendiri merasa paling susah di dunia ini. Padahal ada juga yang lain. Nah, kalau teman-teman butuh sumber-sumber online, ya, penjangkauan online, pemberitaan Injil online, KK online, KTB online, bisa teman-teman cek di situ. Dan ini juga ada buku online, pemuritan digital, walaupun ini bukan buku yang beralur gitu ya, ini sebenarnya kumpulan sharing yang dirangkai sedemikian rupa, pergumulan-pergumulan teman-teman yang mengerjakan pemuritan secara digital, secara online. Kayak begitu. Aku pikir kita nggak usah setel lagunya karena udah lewat. Nanti di-share aja di grup, lagunya sangat bagus. Judulnya Jadikan Aku Batu Hidup, untuk menjadi perenungan kita di dalam pelayanan ke depan. Demikian yang bisa aku sampaikan. Tuhan memberkati ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.
Tolong kami untuk merenungkannya kembali dan melakukannya di dalam kehidupan kami, secara khusus dalam pelayanan kami ke depan. Terpuji namanya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bang Ruben atas firman hari ini. Ada aplikasinya yang bisa kita lakuin, ada berbagai macam poin-poin yang bisa kita aplikasiin supaya dalam pelayanan kita semakin dikuatkan gitu ya, seperti Paulus menguatkan Timotius dalam pelayanannya ke depan. Oke, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh Christian. Aku persilakan kepada Christian, silakan. Baik teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu ya. Pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama dan telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami ingin berdoa untuk persiapan regenerasi ya Tuhan. Biarlah upaya kami dalam mempersiapkan regenerasi berikutnya untuk meneruskan pelayanan persekutuan Kristen sesuai dengan visi misi dari Tuhan dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, tanpa kendala suatu apapun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesiapan pengurus dan calon pemimpin kelompok kecil, agar bisa belajar lebih lagi mengenal firman Tuhan, mengerti dan memahami perintahnya bagi kita ya Tuhan. Biarlah mereka semakin rindu untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, dan selalu rindu untuk bersekutu bersama. Ya Tuhan, biarlah kami saling menguatkan dan saling menopang dalam pergumulan kami ya Tuhan, sesama dalam kelompok kecil. Biarlah ya Tuhan, kita tidak hanya berkumpul sebagai suatu organisasi, tapi biarlah kami saling menguatkan ya Tuhan, saling mendukung dan membagikan apa yang kami punyai dalam PMU Krida. Semoga ya Tuhan, apa yang sudah kami siapkan untuk pembinaan generasi selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan menjadi bekal bagi pengurus dan calon PKK nantinya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan sebagai tim regenerasi agar dapat selalu mendampingi mereka dimanapun dan kapanpun mereka butuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk COVID-19 ini ya Tuhan, berikanlah kesembuhan dan kekuatan bagi mereka yang terinfeksi dan lindungilah kami selalu dari penyebaran penyakit ini dimanapun kami berada. Tuhan berkatilah juga ya Tuhan yang terakhir untuk program vaksin yang sedang berjalan saat ini agar dapat berjalan tanpa kendala apapun. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang dapat kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Christian. Sebagai penutupan dari pembinaan kita hari ini, mungkin tadi kita udah belajar dari 3 perumpamaan dari prajurit, dari olahragawan, dari petani yang itu adalah perumpamaan yang bilang kalau misalnya harus menderita gitu dalam pelayanan. Misalnya tadi prajurit single-minded servant, terus olahragawan harus melakukannya, harus melayani sesuai dengan firman Tuhan. Terus juga petani harus bekerja keras, sabar, setia, sambil terus berdoa dan berharap. Jadi dari setiap ups and downs yang mungkin teman-teman sudah lalui ataupun ups and downs yang akan teman-teman laluin atau dari tantangan itu jawaban dari segala tantangan adalah yang tadi 2 Timotius 2 ayat 7 tadi, be strong in the Lord. Jadi teguh di dalam Tuhan untuk kita bisa melayani regenerasi demi regenerasi gitu. Jadi untuk kita bisa melayani generasi zaman sekarang yang memang perlu untuk kita layani gitu teman-teman. Oke teman-teman, mari kita angkat pujian I want to serve the purpose of God, baitnya yang pertama dan yang kedua. I want to serve the purpose of God in my generation. I want to serve the purpose of God while I am alive. I want to give my life for something that lasts forever. I delight to do your will.
to build with silver and gold in my generation. I want to build with silver and gold while I am alive. I want to give my life for something that shall last forever. Oh, I delight to do your will. What is on your heart? Show me what to do. Let me know your will, and I will follow you. I want to serve. Oke, jadi setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita lakukan sebagai dalam bentuk pelayanan kita. Untuk doa penutup dan berkat, minta kesediaan Bang Ruben untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau untuk melayani Engkau. Kami mau untuk melakukan kehendak Tuhan bagi generasi ini dan generasi yang berikutnya. Sebagai pengurus, sebagai PKK, maka dari itu kami mohon kekuatan dan pengertian daripada Tuhan untuk memimpin kami mengarungi jatuh bangun, ups and downs, tantangan-tantangan ke depan yang akan kami lalui. Tolong kami Tuhan untuk boleh dapat setia sebagaimana firman hari ini sudah menyatakannya. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang rela mengorbankan anak-Mu, Yesus Kristus, untuk mati dan bangkit, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang boleh terus menopang kami, mengingatkan kami akan visi dan panggilan kami, meneguhkan kami di saat-saat kami lemah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, pembinaan hari ini, kiranya boleh semakin memperlengkapi kami dalam pelayanan ke depan. Terpujilah namanya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami menyerahkan setiap daripada diri kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin, oke. Baik, terima kasih Bang Ruben. Teman-teman, pembinaan kita hari ini sudah selesai. Aku akan membacakan warta dan juga pengumuman. Pelayan hari ini ada Bang Ruben dari Perkantas, worship leader ada saya sendiri, pendoa ada Christian, dan juga operator ada Hermina. Mungkin teman-teman boleh kasih reaction mungkin sebagai apresiasi dari pelayanan teman-teman kita hari ini. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, aku mau kirim link presensi dulu. Iya, itu udah aku kirim link presensinya. Oh, oke. Oke, teman-teman bisa sambil diisi, mungkin sambil kita foto bareng dulu kali ya teman-teman ya. Boleh open kamera dulu sebentar. Masih ditunggu nih teman-teman yang mau open kamera. Sambil siapin reaction-nya mungkin. Oke, di sini aku ada 2 slide. Gak apa-apa kalau nggak bisa open cam karena sinyal dan lain sebagainya. Oke, aku foto ya. Ada 2 slide di sini teman-teman. 3, 2, 1. Slide pertama. Slide kedua. 3, 2, 1.
Oke. Sip teman-teman. Udah. Untuk minggu depan akan ada pembinaan lagi yang kelima. Jadi teman-teman nanti tunggu informasi dari teman-teman yang men-sharingkan agar bisa tepat gitu informasinya. Di kolom chat ramai banget ya. Oke, mantap. Terima kasih, sama-sama Bang Budi. Oke deh teman-teman, pembinaan kita hari ini sudah selesai. Mungkin bagi teman-teman yang masih mau bersharing di sini juga nggak apa-apa. Nanti kita akan ada doa pelayan dan juga ada evaluasi sebentar. Jadi untuk teman-teman tim regenerasi jangan leave dulu ya teman-teman. Semangat teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa minggu depan.